Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 7, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur." Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit akan porak-poranda. Gunung meletus hancur dan berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik, mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat lagi mengenali sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan dirinya sendiri, namun pada akhirnya semuanya akan mati, hancur dan menghadap Allah. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan setan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seseorang yang sakit, kecelakaan, musibah, bencana alam, dan sebagainya. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, hancur dan rusak. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya ini tanpa terkecuali. Sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesaran Allah. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa pada saatnya nanti kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi, karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah dan Rasulullah SAW. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah begitu dahsyatnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tidak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah SWT. Allah berfirman di dalam surat Al-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan,
Lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti aneh-aneh berterbangan. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 18, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagaimana berikut. Alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh penyidik Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, yaumul ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamai yaumul ba'ats, artinya hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 51, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa bingung dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Pandangan mereka tertunduk, dan ketika mereka keluar dari kubur, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Rasulullah secara jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan seperti ini. Telah menceritakan kepada Ba'as bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar ini, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Amal baik, amal buruk, semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang jahat, orang ingkar, orang kafir, mereka akan sedih melihat catatan amalnya. Namun, penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman sungguh telah putus harapan karena pertolongan Allah sudah tidak mungkin lagi datang kepada mereka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, penantiannya di Padang Mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah. Ketika seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah. Bagaimana gambaran Padang Mahsyar? Padang Mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang, berwarna putih, bersih, dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di tempat inilah Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 69,
dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Yaumul Hisab yaitu hari dihitung seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik, amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan balasan yang sangat memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan, akan mendapatkan balasan neraka hawiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu neraka yang sangat panas. Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan dihitung adalah amal sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berikutnya adalah mengenai surga dan neraka. Surga adalah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal baik. Seluruh perbuatan baik manusia telah dihitung pada saat Yaumul Hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Sedangkan neraka adalah balasan bagi mereka yang beramal buruk. Di neraka itu adalah balasan bagi orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan mengingkari perintah-perintah Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikan mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Sebagai tambahan, beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Setelah terjadinya kiamat kubro yang sangat dahsyat, semua manusia yang akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, dilanjutkan dengan Yaumul Jaya atau hari pembalasan. Dan setiap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia akan menerima balasan dari Allah dengan seadil-adilnya besok di akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.